Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan presentasi mengenai sistem pengambilan keputusan pemilihan game pada diskon stem cells dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP untuk memenuhi tugas besar mata kuliah sistem pengambilan keputusan. Saya Adiana Adin Wajar dengan NPM 5520123077. Perkenalkan, saya Arif Moch Yusuf dengan NPM 5520123080. Perkenalkan, saya Ramai Sakti Sunardi dengan NPM 086. Perkenalkan, saya Muhammad Maun Angkasa dengan NPM 090. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Hendriadi dengan NPM 102. Nah, pada sistem ini latar belakangi sebagai perkembangan industri game digital mengalami peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir. Platform Steam hadir sebagai salah satu pembelian game terbesar di dunia. Tidak terkecuali di Indonesia, setiap tahunnya selalu menghadirkan event diskon yang besar-besaran. Kondisi tersebut menciptakan peluang bagi para penggiat game untuk mendapatkan game berkualitas dengan harga yang lebih rendah. Tetapi dengan banyaknya pilihan game, diskon, rating, dan lain-lain seringkali membuat para penggiat game kebingungan dalam memilih game tersebut. Oleh karena itu, sistem pengambilan keputusan dapat digunakan untuk memilih game dengan tepat. Salah satunya metode yang dapat digunakan sesuai studi kasus di atas adalah dengan metode AHP, Analytical Hierarchy Process. Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah program yang dirancang dalam membantu proses pengambilan suatu keputusan dalam situasi yang semi terstruktur atau tidak terstruktur. Sistem keputusan menghasilkan suatu keputusan berdasarkan data-data yang disediakan, sehingga data tersebut dianalisis dan dimanipulasi sampai menghasilkan suatu keputusan yang tepat dan dapat meningkatkan efisiensi dalam menangani suatu masalah atau operasi perencanaan, bahkan sampai manajemen. Nah, AHP merupakan salah satu model dalam pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. AHP menguraikan masalah multifaktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki menurut Thomas L. Hierarki didefinisikan sebagai sebuah representasi dari sebuah permasalahan kompleks dalam satu multi-level faktor, kriteria, subkriteria, sampai ke level terakhir dari alternatif. Dengan menggunakan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompok yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Itu menurut Saifullah. Untuk prosedur bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mawan. Adapun tahap selanjutnya yaitu prosedur AHP. Yang pertama ada dekomposisi masalah, yaitu menguraikan tujuan secara sistematis ke dalam struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. 2. Penilaian atau pembobotan. Melakukan penilaian, perbandingan, berpasangan, atau pembobotan pada tiap-tiap hierarki berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya. 3. Penyusunan matrik dan uji konsistensi adalah menyusun matrik berpasangan untuk melakukan normalisasi bobot tingkat kepentingan pada tiap-tiap elemen pada hierarkinya masing-masing. Yang keempat, penetapan prioritas pada masing-masing hierarki dan kriteria. Pada tahap ini melakukan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Nilai-nilai perbandingan relatif diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. 5. Melakukan perkalian prioritas lokal dengan prioritas kriteria.
Tahapan ini melakukan perkalian antara prioritas lokal dengan prioritas kriteria yang bersangkutan pada level atasnya dan menambahkannya ke masing-masing elemen dalam level yang dipengaruhi oleh kriteria. 6. Penetapan keputusan. Alternatif dipilih berdasarkan alternatif terbaik atau memiliki nilai terbesar pada kriterianya. Adapun proses AHP pada studi kasus, yang pertama tahap intelijen, pengumpulan data-data mengenai game serta kriterianya. Nama-nama game yang telah ditentukan adalah A. Cyberpunk 2077 A1, B. Red Dead Redemption atau A2, C. Forza Horizon 5 A3, D. It Takes Two A4, E. Little Nightmares A5. Kriteria-kriteria dalam pemilihan game: A. Kriteria 1 K1 diskon, B. Kriteria 2 K2 harga setelah diskon, C. Kriteria 3 atau K3 rating, D. Kriteria 4 K4 penyimpanan. Proses AHP pada studi kasus adalah satu tahap intelijen masing-masing kriteria pada setiap game. A. Cyberpunk 2077 1 diskon per 65%, 2 count after diskon 245.000, 3 rating 7/3, 4 penyimpanan diperlukan 70 GB. B. Red Dead Redemption 2 1 diskon 67%, 2 count after diskon 212 perak, 3 rating 28,7, 4 penyimpanan diperlukan 150 GB. C. Forza Horizon 5 1 diskon 50%, 2 count after diskon 349.500, 3 rating 8/2, 4 penyimpanan diperlukan 110 GB. D. It Takes Two 1 diskon 80%, 2 count after diskon 95.800, 3 rating 8/9, 4 penyimpanan diperlukan 50 GB. E. Little Nightmares 1 diskon 75%, 2 count after diskon 49.750, 3 rating 8/0, 4 penyimpanan diperlukan 10 GB. Untuk tahap intelijen pada pembuatan setiap kategori berikut. Untuk diskon kategori dari 100 sampai 90 bobotnya 5, untuk keterangannya sangat besar. Lalu untuk yang 90 sampai 80 bobotnya 4, keterangan besar. 80 sampai 70 bobotnya 3, keterangan cukup. Untuk 70 sampai 60 bobotnya 2, keterangan kecil. 60 sampai 50 bobotnya 1, keterangan sangat kecil. Untuk cons atau harga yang kurang dari 50 sampai 100 bobotnya 5, keterangannya sangat murah. Yang 1 sampai 200 bobotnya 4, keterangan murah. Yang 200 sampai 300 bobotnya 3, keterangan sedang. Yang 300 sampai 400 bobotnya 2, keterangan mahal. Yang lebih dari 400 sampai 500 bobotnya 1, keterangannya sangat mahal. Lalu untuk kriteria rating, untuk rating 10 bobotnya 5, keterangan sangat baik. Untuk rating yang 9 bobotnya 4, keterangan baik. 8 bobotnya 3, cukup. Yang 7 bobotnya 2, keterangan kurang. Yang kurang dari 5 sampai 6 bobotnya 1 atau keterangannya buruk. Untuk penyimpanan dari 10 sampai 30 GB, bobotnya 5, keterangan sangat ringan. Yang 31 sampai 60 GB bobotnya 4, keterangan ringan. Yang 61 sampai 90 bobotnya 3, keterangan sedang. 91 sampai 120 bobotnya 2, keterangan berat. Yang 121 sampai 150 bobotnya 1, keterangan sangat berat.
Lalu untuk tahap interajen bobot dari pemilihan game, untuk Cyberpunk diskonnya yaitu 2 atau kecil, harga setelah diskon 3, ratingnya 2, penyimpanan 3, Red Dead Redemption 2, diskonnya 2, harga setelah diskon 3, ratingnya 3, penyimpanan 1, Forza Horizon 5 diskonnya 1, sangat kecil, harga setelah diskon 2, rating 3, penyimpanan diperlukan 2. It Takes Two diskon 4, harga setelah diskon 5, rating 3, penyimpanan 4, diskon 3, untuk Little Nightmare diskon 3, harga setelah diskon 5, rating 3, penyimpanan diperlukan 4. Berikut untuk gambar dari hierarki keputusannya. Lalu ini menentukan bobot kriteria berdasarkan persepsi pemilih. Kriteria K1 diskon berarti 5 atau lebih penting, kriteria K2 harga diskon 5 lebih penting, kriteria K3 rating 3 sedikit lebih penting, kriteria K4 penyimpanan 2 tidak terlalu penting. Untuk modeling membuat matriks perbandingan kriteria persepsi pemilih. Untuk kriteria K1 bobotnya 5, untuk bobot prioritas hasilnya 0,333, K2 5 0,33, K3 3 0,2, K4 2 0,133. Untuk perbandingan kriteria dari pemilihan gamenya, untuk game Cyberpunk diskonnya 2, costnya 3, ratingnya 2, penyimpanan 3, RDR 2, costnya 3, rating 3, penyimpanan 1, Forza Horizon 5, diskon 1, cost 2, rating 3, penyimpanan 2, It Takes Two, diskonnya 4, costnya 5, ratingnya 3, penyimpanan 4, Little Nightmare 3, diskonnya costnya 5, ratingnya 3, penyimpanan 4. Ini menghitung eigen dari setiap kriteria game. Untuk kriteria dari diskon gitu, game Cyberpunk bobotnya 2, eigennya bobot bagi 12, berarti hasilnya 0,1667, RDR 2 bobotnya 2, eigennya 0,1667, Forza Horizon 5 bobotnya 1, eigennya 0,0833, It 2 bobotnya 4, eigennya 0,333, itu Nightmare bobotnya 3, eigennya 0,25. Untuk harga setelah diskon, Cyberpunk bobotnya 3, eigennya menghasilkan 0,167, RDR 2 bobotnya 3, sama hasilnya. Forza Horizon 5 bobotnya 2, eigennya 0,111, It Takes Two bobotnya 5, eigennya 0,2778, Little Nightmare bobotnya 5, hasilnya juga sama seperti It Takes Two. Untuk kriteria dari ratingnya, Cyberpunk bobotnya 2, EG-nya 0,1429, RDR 2 bobotnya 3, EG-nya 0,2143, Forza Horizon 5 bobotnya 3, sama seperti RDR 2, It Takes Two juga sama bobot dan EG-nya, itu Nightmare juga sama. Untuk penyimpanan, Cyberpunk bobotnya 3, EG-nya 0,2143, RDR 2 bobotnya 1, EG-nya 0,714, Forza bobotnya 2, 0,1429, It Takes Two bobotnya 4, EG-nya 0,857, Little Nightmare sama seperti It Takes Two. Lalu di sini ada perbandingan dari setiap kriteria yang ada dengan mengalihkan nilai bobot prioritas dari persepsi pemilih dengan membuat prioritas setiap alternatif game. Untuk kriteria K1 buat prioritas game A1 berarti hasilnya 0,167, A2 sama, A3 0,833, A4 0,333, untuk A5 0,25. Untuk A2 bobotnya satunya 0,167, A2 sama, untuk A3 nya 0,111, untuk A4 0,2778, A5 pun sama seperti A4. K3 buat A1 0,1429, A2 0,2143, A3 0,2143, A4 0, sama 0,2143, A5 0,2143. Untuk keempat
Untuk bobot A1 0,2143, A2 0,0714, A3 0,1429, A4 0,2857, A5 sama seperti A4. Di sini berarti hasil perhitungannya A1 yaitu Cyberpunk 2077, hasilnya 0,171, Redemption 2 atau A2 0,162, A3 Forza Horizon 5 hasilnya 0,123, It's Take Two hasilnya 0,297. Lalu A5-nya tuh Little Nightmare hasilnya 0,276. Jadi setelah perhitungan dan perbandingannya, maka dapat ditentukan bahwasanya It's Take Two atau A4 terpilih karena memiliki nilai preferensi tertinggi dibandingkan game lainnya, yaitu sebesar 0,297. Yang pertama ada desain model, use case. Di situ ada aktor utama pada sistem ini adalah user. User dapat melakukan input data game, menentukan bobot kriteria, memproses perhitungan AHP, dan melihat hasil rekomendasi game. Yang kedua ada activity diagram. Alur aktivitas sistem dimulai dari user membuka menu data game, dilanjut user menginput data game, kedua sistem validasi data. Jika data valid, sistem menyimpan data game, jika tidak tampilan pesan kesalahan. Activity diagram kedua, user membuka menu bobot kriteria, user memasukkan bobot tiap kriteria, sistem memvalidasi bobot. Jika bobot valid, simpan bobot kriteria, jika tidak, tampilkan pesan kesalahan. Yang ketiga, sistem mengambil data game, sistem normalisasi matriks, prioritas, hitung nilai akhir alternatif, simpan hasil perhitungan. Yang keempat, user membuka menu hasil, sistem menampilkan ranking game, user melihat rekomendasi. Desain model, kelas diagram. Kelas utama yang digunakan dalam sistem yaitu game. Di dalamnya ada ID game, nama game, diskon, harga setelah diskon, rating, penyimpanan. Yang kedua, kriteria. Di dalamnya ada ID kriteria, nama kriteria, bobot. Yang ketiga, penilaian. Di dalamnya ada ID penilaian, nilai, ID game, dan ID kriteria. Yang keempat, perhitungan AHP. Dalamnya ada normalisasi, prioritas, dan hasil akhir. Relasinya yaitu game berelasi dengan penilaian, kriteria berelasi dengan penilaian, penilaian diproses oleh perhitungan AHP. Yang keempat, Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang UI-nya. Nah, di sini user dapat menginput data game. Kita akan inputkan data game yang tadi disebutkan. Yang pertama Cyberpunk 2077. Untuk diskonnya 65%. Harga setelah diskonnya 245.000. Rating gamenya 7,3. Ukurannya 70 GB. Nah, kita klik simpan data, maka akan tersimpan di sini. Kita masukkan semua gamenya.
Nah, setelah user menginput semua data gamenya, maka user langsung menginput bobot kriterianya. Untuk tadi bobot kriterianya, untuk diskon itu 5, harga setelah diskon 5, rating itu 3, dan penyimpanan 2. Nah, user dapat menekan tombol simpan, dan akan ada pop-up bertuliskan bobot kriteria berhasil disimpan. Langsung ke proses perhitungan AHP-nya. Nah, ketika diklik, maka sistem akan memproses hitungan dan keluar hasil perhitungan AHP-nya. Nah, user dapat melihat hasilnya di sini. Seperti yang sudah tadi dihitung, nilainya akurat, yaitu game rekomendasi terbaik dengan nilai AHP tertinggi jatuh pada It Takes Two. Dengan posisi sebagai berikut, yang pertama It Takes Two, yang kedua Little Nightmares, yang ketiga RDR 2, yang keempat Cyberpunk 2077, dan yang terakhir Forza Horizon 5. Langsung ke kesimpulannya oleh Deviana. Ya. Baik, untuk kesimpulannya, metode analytical hierarchy proses dapat diterapkan secara efektif sebagai metode pendukung keputusan dalam pemilihan game pada saat event tim sales. Metode ini mampu menguraikan permasalahan pemilihan game yang kompleks menjadi struktur hierarki yang sistematis, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih terarah dan objektif. Mungkin cukup sekian kesimpulannya. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.